يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القول والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali ta'lim membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan muazzizat suratul Fatihah kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan cahaya ilmunya kepada kita semuanya. Semoga kita disehatkan, anak istri kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana Allah al-salihin wal mufassirin wal muhaddisin wal muhaqqiqin wal mujtahidin wal ulama al-amilin wal imamina fid din. Syekh Rabbina qudwatina Syekhina al-Mahmud al-Maghfur wal mujahid fi sabilillah. Syekhina ki hayyin nuraliyan darbil hajj maimuna wal masyaikh wal asdiqai wal talamid. Bismillah Syekh Abdul Sahib al-Muallim al-Imam Abu Bakar Muhammad Hasni al-Husain wal masyaikh wal asdiqai wal talamid. Bismillahirrahmanirrahim. Marhum al-Maghfurah ki haji Nur al-Nur Muhammad Nasir Rasulullah ولمسيهم ولأصدقائهم ولتلاميذهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سن المرحوم لأن الله يريد درجاتهم بالجنة يغفر ويغفرنا وينصرنا ببركتهم وإصرارهم وأنوارهم وعلومهم ورحمتهم ونفحتهم بالدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانهم عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan anugerah, di mana anugerah tersebut wajib bagi kita untuk kita syukuri dan kita amalkan dalam bentuk
pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya hak Allah untuk kita selaku hambanya adalah kita harus menyembahnya. Kita harus beribadah hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengenalku, untuk ma'rifah kepadaku. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Allah dalam pengertian, dalam pemaknaan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita? Ibadah kita kepada Allah itu pertama ibadah i'tiqadiyah, ibadah dalam bentuk keyakinan kita kepada Allah. Kita harus yakin, kita wajib meyakini Allah itu ada. Kita wajib meyakini bahwa yang kita sembah itu hanyalah Allah. Kita yakini bahwa hari akhir itu ada, alam barzah itu ada, atau alam kubur, alam akhirat itu ada, yaumil hisab itu ada, hari perhitungan, yaumul mizan, hari timbangan itu ada. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada, karena malaikat itu memberikan wahyu kepada Nabi, kepada para Nabi dan Rasul. Mengapa malaikat kita harus yakini? Karena yang menyampaikan Al-Quran itu kan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tidak yakini malaikat yang menjadi wasilah turunnya wahyu Allah, berarti kita tidak yakin terhadap Al-Quran. Kalau tidak yakin terhadap Al-Quran, berarti tidak yakin terhadap ajaran Al-Quran, ajaran yang dibawa oleh kanjeng Nabi. Karena itu kita harus meyakini secara i'tiqad ya, sebagai ibadah kita kepada Allah. Ibadah yang terkait dengan ubudiyah yang termaktub di dalam rukun Islam. Kita percaya kita harus beribadah dengan syahadat kepada Allah, dengan menjalankan salat 5 waktu, dengan berpuasa, dengan membayar zakat. Apakah itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat mal dikhususkan bagi yang punya harta, punya kelebihan harta yang disesuaikan dengan nilsab, batas minimal, dan pergi haji jika mampu. Sekarang haji 93 juta, berapa itu? Dibayarkan oleh jamaah hasil yang uang disimpan selama sekian tahun. Jadi Pak jamaah haji membayar 56 juta. Naik terus ya. Biarin naik, yang penting bisa berangkat. Ya,
itu aja udah. Biarin naik, yang penting mampu kita membayarnya. Bagaimana caranya? Ya, untuk mendapatkan nomor porsi itu harus bayar 25 juta. 25 juta itu bayar ya, dapat nomor porsi. Nanti tinggal ditunggu. Daftar tunggunya 20 tahun. Anda harus niatlah. Soal sampai atau tidak urusan Allah. Umur kita di tangan Allah. Kalaupun kita tidak sampai tapi sudah masuk nomor porsi, udah haji kita. Sudah dicatat sebagai orang yang haji. Karena kita udah daftarkan. Nah kalau nggak didaftarkan ya nggak dapat. Jadi mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berangkat haji. Jadi ibadah. Nah, ibadah yang kita lakukan tentu harus betul-betul berpatokan berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan informasi pengetahuan yang disampaikan oleh para ulama. Nah, oleh karena itu penting kita untuk taklim, ya. Penting kita untuk mengikuti kajian-kajian keislaman dalam rangka apa? Mengokohkan keyakinan kita akan ibadah kita. Kita kalau sudah yakin ibadah kita rasanya enak, enggak ada keraguan. Jangan sampai kita ibadah selalu ragu dan ragu. Repot. Bagaimana menghilangkan keraguan? Ya taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid dharain amin. Pada malam ini kita akan meningkatkan kajian, menambah kajian kita terkait tentang warruku wa tama'ninatu bihi. Faridatul ruku'i sabitatun bil kitabi was sunnah wa ijma'ul a'immah wa wujubut tama'nina liqaulihi ta'ala lil masyi'i sholatuhu summarka hatta tatma'inna raki'an. Kata Imam Abi Suja, rukun sholat itu antara lain adalah ruku dan tama'ninah. Ya, tama'ninah itu termasuk rukun sholat. Tama'ninah itu diam sejenak sepanjang bacaan subhanallah wa bihamdihi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu tama'ninah itu. Kewajiban ruku' ditetapkan di dalam kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ijma'ul a'immah, dan ijma' para ulama, para imam-imam. Wajibnya tama'ninah itu berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang sholatnya tidak sempurna, sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai tama'ninah di dalam orang yang rukuk. Ya, tama'ninah itu tenang. Jadi setiap gerakan
ruku kita itu mesti harus ada tomakninahnya. Sujud kita mesti ada tomakninah. Sujud di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud itu tomakninah. Jadi bukan gerakannya terus menerus bergerak. Jadi ada jedanya, ada diamnya, gitu ya. Wa aqallur ruku'i ayyunahnil qadiril mu'tadilil khilqati hatta tablugha rahatahu rukbatayhi. Sepaling atau sekurang-kurangnya ruku ini orang yang mampu ruku, dia membungkukkan apa itu badannya, ya. Al-mu'tadilil khilqati hatta tablugha rahatahu rukbatayhi. Dia membungkuk, ya, dalam postur tubuhnya, hatta tablugha, sampai menyentuh apa yang disentuhnya, yaitu kedua telapak tangannya ke lututnya, ya, lutut rukbatai, lutut. Yakni law arada dzalika biduni ikhraji rukbatayhi aw inkhinas la balaghata rukbatayhi. Yani jikalau si musolli, orang yang sholat, yang hendak, ya, menjulurkan ikhraj, menjulurkan apa? Kedua tangannya ini ke lutut, au inkhinas, atau, ya, membelangkangkan badan, posisi lutut kita. Li'anna duna zalika la yusamma ruku'an. Kalau tidak seperti itu tidak dinamakan ruku. Jadi li'anna duna zalika la yusamma ruku'an. Kalau posisinya tidak seperti tadi yang disampaikan oleh muallif, orang yang membungkukkan badannya, kemudian tangannya dijulurkan ke lututnya, posisinya seperti itu. Walau lam yaqdir 'ala al-inhina'i ila hadzal haddil mazkur illa bi mu'inin lazimahu. Kalau seandainya tidak mampu ruku, tidak mampu dia bungkukkan badannya, makin propok, wah begitu, propok gitu, sakit, nggak mampu berarti. Ila hadzal haddil mazkur, ya, batasan tadi yang disebutkan. Jadi ruku kita, contoh ruku yang sesuai Nabi itu posisinya ini, ya, ini mesti di magarin. Jangan dirapetin tangannya. Kenapa? Supaya pegangannya kuat. Takutnya ngecor. Nyungsok lagi. Iya. Manting propok gitu. Ini gitu, ya. Jadi ini kepalanya agak ke kiblat. Maksudnya bukan nunduk begini. Ya, agak posisi begini. Kalau ditaruhin gelas, coba dah, Pak, ditaruhin gelas, jatuh enggak? Kalau jatuh berarti belum lurus saya. Aqua aja, aqua. Aqua. Nah, coba posisinya, ya, di punggung. Udah,
Nggak jatuh kan ya? Ya. Udah. Ya. Kelamaan. Nah itu kan cerita Nabi seandainya ditaruh mangkok di atas punggung Nabi, ya di sini nih naruhnya tadi mestinya di punggung, itu nggak jatuh. Ukurannya itu ruku yang sempurna. Nah, bagi yang qadir itu mampu, bagi yang mampu. Kalau tangannya itu sampai ke tulang kering gimana? Nggak boleh. Banyak. Yang diajarkan Nabi itu di atas lutut, rukbatai, dan dimegangin. Nah, ada itu. Jadi kalau dikebawain, tangannya lebih dikebawain, bisa dia posisi punggungnya semakin rendah. Dan itu tidak yang diajarkan Nabi. Ya. Jadi li'anna duna dzalika la yusamma ruku'an haqiqatan. Jadi kalau yang tidak seperti itu bukan rukuk yang sebenarnya. Walau lam yaqdir 'ala al-inkhina'i ila hadzal haddil mazkur illa bi mu'inin lazimahu. Misalnya nih orang nggak mampu membungkukkan badannya untuk rukuk seperti yang tadi disebutkan, ya lazimahu, seharusnya dia menggunakan bantuan. Dia mesti pakai bantuan tuh. Wa qad yalzamuhu al-i'timadu ala syai'in. Dia boleh memegang sesuatu. Al-i'timad untuk berpegang sesuatu. Megangnya gimana nih? Kalau dia supaya bisa rukuknya, nah ada yang ugi kali, objek gitu ya. Kalau rukuk ya goyang. Ya mungkin yang tidak sehat barangkali, atau kondisi badannya yang mohon maaf Pak, yang sepuh gitu. Yang sepuh lagi kena. Tapi yang sepuh kalau di sini sholatnya udah mantap. Ini di luar sana Mbak. Orang kalau nggak sholat pasti susah itu dia untuk membungkukkan ini. Ya, badannya sakit. Nah dia boleh itu menggunakan bantuan. Misalnya dia di samping tembok, dia udah menyesuaikan diri karena nggak mampu ruku, dia pinggiran tembok, pegangan tangan misalnya, boleh, supaya dia bisa al-i'timadu ala syai', memegang sesuatu. Fa in lam yaqdir inhina'il qadril mungkin. Kalau nih musalli juga nggak mampu untuk bongkok ruku, ya, yang sekedar dia mampu udah. Kalau disuruh begini takut patah tulang belakangnya kalau disuruh pas ruku gitu. Pokoknya jangan dipaksa. Kalau nggak mampu juga, fa in aziza au ma'u bi tarbihi min qiyamin. Ini pokoknya udah nggak bisa dia membongkokkan dirinya,
Enggak bisa sama sekali. Karena bisa jadi pernah tabrakan, di sini dipasang pena, di belakangnya misalnya. Nggak bisa dia kan harus rukuk, nggak bisa tuh. Misalnya apa itu? Menurut muallif au ma'u bi tarfihi min qiyam. Dia cukup apa? Isyarat mata. Isyarat mata cukup mengisyaratkan matanya min qiyamin, untuk itu adalah ruku. Dari dirinya itu ya, ketika ia sedang berdiri, ini kan habis baca Fatihah, baca surah, itu kan min qiyamin, berdiri itu. Nah, ini ceritanya benar-benar nggak bisa ruku, maka dia auma'i atau ma'u bitohi, dia mengisyaratkan mata. Ya isyaratnya udah dia yang tahu lah kalau itu ruku. Ya. Ini saking apa? Nggak bisa ruku. Hadza fil qiyam. Segala tata cara yang tadi itu ditetapkan pada orang yang salatnya berdiri. Yang mampu berdiri, dia mesti rukunya yang sempurna itu yang seperti tadi, ya, yang dijelaskan itu. Wa ammal qa'idu fa aqallu ruku'ihi ayunahni qadra ma yuhadhi wajhahu ma wara'a rukbatayhi minal ardi wa la yajzi'uhu ghairu dzalik. Adapun orang yang sholatnya duduk, nggak bisa berdiri, nggak mampu berdiri. Jadi kalau berdiri 1 menit aja udah langsung jatuh. Ada Pak orang yang begitu, ada. Artinya dia uzur untuk bisa sholat berdiri. Apakah kalau udah seperti itu bebas sholat? Lah enggak, tetap wajib sholat sambil duduk. Nah, orang yang sujud sekurang-kurangnya dia harus melakukan ruku, yaitu dengan sekedar menundukkan wajahnya, gitu ya, wajahnya ditundukin. Ma wara'a rukbatayhi, sejajar dengan ujung lutut. Nggak ada bangku ini ya. Coba kalau kita contohkan, Ustadz Andi contohnya dah. Jadi orang yang sholatnya duduk, serang bersini. Nah, kata pengarang, ayyunahni qadra ma yuhadhi wajahu ma wara'a rukbatayhi. Dia membungkukkan wajahnya dibungkukkan, dan dia harus sejajar dengan ujung lutut. Nah, dengan ini ya, sejajar. Tangannya gitu, lupa. Nah, itu sejajar ya dengan lututnya. Dah. Udah sama. Ya. Jadi ma wara'a rukbatayhi minal ardi, sejajar dengan lututnya, wala yusi'u ghairu dzalik. Kalau tidak selain itu tidak cukup. Seperti itu. Jadi posisi rukunya segitu, ya. Terima kasih. Masih muda. Berarti sama kayak sholat di pesawat ya, Ustaz?
Kalau pesawat sama dengan dari uzur. Kalau pesawat kan ya. Iya, kalau di pesawat, di mobil, di kereta, kalau kita sholatnya ya sambil duduk seperti itu. Berarti sama dengan. Makanya kita boleh sekalipun mampu berdiri, sekali waktu kita sholat sambil duduk. Agar apa? Suatu saat, bukan kita berharap akan begitu. Kalau nanti nggak mampu berdiri, kita udah gapak betul, udah lancar sholat sambil duduk, biar nggak kaget. Wa akmalu ayunahni bihaisu tahazi jabahatahu maudi'i sujudihi, maudi'a sujudihi ya. Jadi dia maf'ul dari yunahni. Dan dia membungkukkan sekiranya itu dahinya, ya tadi dahinya sejajar dengan, boleh dahinya yang sempurnanya, dahinya ini jabah, ini dahi ini, itu sejajar dengan tempat sujud. Tempat kita sujud itu dengan bukan ditempelin, bukan, tapi lempengan lah dengan sujud kita ya. Summa aqallu tamaninatu ayasbira, summa aqallu tamaninatu ayasbira hatta tastaqira a'dha'uhu fi hay'atir ruku'i. Kemudian sekurang-kurangnya tamaninah ketika ruku, tamaninah ketika ruku, yakni menunggu sampai menetapnya anggota ya, badan anggota badan yang ruku itu dalam keadaan ruku. Ya, posisi tamaninah itu posisi kita ruku dan itu diam sejenak gitu dah, lebih mudahnya. Jadi dia tastakira itu kan diam, menetap, enggak langsung begitu ruku gerak lagi, enggak. Wa yanfasilu hawaihi an rafihi, dan terpisah gerakan membungkuknya dengan gerakan mengangkat kembali badannya. Maksudnya ada jeda ketika dia membungkukkan, tidak langsung dia kembali berdiri badannya, tidak. Nah, dia mesti ada terpisah jeda lah gitu. Itu namanya tamaninah. Ukurannya baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. 3 kali aja supaya tamaninah kita itu. Wa yustaratu an la yaqsuda bihawaihi ghairur ruku'i, dan disyaratkan bahwa dia bermaksud untuk apa? Merendahkan. Tidak bermaksud dia merendahkan ketika dia ruku, kecuali ya maksudnya ruku. Hatta law hawa li sujudi tilawatin ya, sampai seandainya dia merendahkan ketika untuk sujud tilawah, wa shara fi haddir ruku'i, dan itu adalah batasan ruku, wa arada ja'alahu ruku'an la ya'taddu bizzalikal hawa, dan dia ingin orang yang ruku itu tidak perlu kembali. Jadi kalau orang yang ruku itu berbeda dengan
ketika ada bacaan ayat sajadah. Kalau ayat sajadah dibaca itu kan disunahkan. Misalnya kita membaca sendiri nih, membaca ayat sajadah, hafal kita misalnya. Nah, ketemu ayat sajadah itu disunahkan di rakaat pertama ya, bukan di rakaat kedua. Di rakaat pertama kita sujud tilawah. Sujud tilawah, nanti bangun lagi. Baca lanjutkan lagi ayat Quran itu, ayat sajadahnya. Kalau dia berjamaah, imamnya harus menginformasikan tuh. Jangan enggak. Wah, bisa repot di belakang. Orang udah sujud tilawah doang, jagang banget. Jengir aja, berdiri aja. Ya, mesti diinformasikan ke jamaah, bapak-bapak, kita setiap malam Jumat di subuh Jumat, ya, barangkali di sini pengen disunahkan. Kalau nggak hafal lihat Quran boleh, musyaf. Itu baca ayat sajadah. Tapi sebetulnya itu jangan sampai ada persepsi wajib ya. Kalau dibaca setiap Jumat nanti dianggapnya wajib lagi. Bukan. Barangkali ingin sebagai sayyidul ayam setiap malam Jumat subuh baca ayat sajadah. Saya dulu lagi kuliah di YIN di Masjid Ciputat itu, masjid kampus. Setiap malam Jumat itu baca ayat sajadah. Udah hafal kita, asal imamnya ini nih orang tua imamnya, tapi dia hafal ayat sajadah. Nah itu dia pasti sujud tilawah. Di Mekah itu setiap malam Jumat kalau kita sholat di haram itu ada, kalau dia ketemu bacaan sajadah sujud tilawah. Askar di belakang sujud. Nah, kagak ngerti itu jamaah kita Indonesia, berdiri aja. Ada. Ya, karena nggak diinformasiin. Iya. Mungkin diinformasiin, kamu orangnya banyak banget. Ya, jadi nanti diinformasikan ke jamaah kita akan sujud tilawah di ayat di rakaat pertama salat subuh. Bukan di rakaat kedua ya, rakaat pertama. Wa'lam anna akmal ar-ruku'i ay yunahni bihaitsu yastawi dhahrahu wa 'unuqahu wa yumidduhuma kas-sahifati wa yansibu saqaihi wa ya'khudhu rukbatayhi bi kaffayhi wa yufarriqu asabi'ahu wa yuwajjihahuma nahwal qiblah. Jadi paling sempurna ruku itu orang yang membungkukkan badannya sama rata papan tadi, ya posisi rukunya, ya, punggungnya itu mesti sama rata papan, bahasanya gitu ya, istiwa itu sama rata. Dengan apa itu? Unuk itu tengkuk ini. Ya sama posisinya. Jangan kan ada yang sampai segini doang rukunya, posisi badannya sampai itu sebetulnya kalau tidak ada uzur tidak sah. Dia harus ada, nggak boleh. Jadi ruku itu rukun. Masa rukunya segini doang? Allah kecuali sakit. Sakit itu berarti. Iya. Atau dia harus pegangan ini supaya nahan ini gitu. Boleh.
misalnya ada tongkat kuku segini untuk megang supaya, atau pakai ini kan untuk pegangan, ya. Jadi posisinya itu yang sempurna. Jadi dia harus memegang kedua lututnya itu dengan telapak tangan dan merenggangkan jari-jari. Wa yufarriqu asabi'ahu, merenggangkan jari-jarinya, jangan dirapetin jari-jarinya, dan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Yang lagi sholat pasti ke kiblat. Ja'atis sunnatu bizalik. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bisuja, kita lanjutkan wal i'tidalu wa tama'ninatu bihi. I'tidal. Jadi i'tidal itu bangun dari ruku'. Al-i'tidalu ruknun. Nah, i'tidal juga adalah rukun salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil masii salatuhu. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Nabi kepada orang yang salatnya tidak sempurna. Sumarka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian ruku, kemudian dia mengangkat badannya. Iktidal namanya, berdiri, untuk berdiri. Wa amma wujubu tamaninati dari hadisin sahihin rawahu al-Imam Ahmad wa Ibn Hibban fi sahih. Wa qiyasan 'ala al-julus baina sujud di antara dua sujud. Sama tuh. Summa li'tidalul wajib ay ya'uda ba'da ruku'i ila al-hay'ati allati kana 'alayha qabla ar-ruku'i sawa'un salaha qa'iman aw qa'idan. Ya, ruku, bangun dari ruku itu adalah yang disebut dengan i'tidal. Baik itu salat dia berdiri maupun salat duduk. Walau rafa raki'a ra'sahu summa sajada. Ada seandainya orang angkat dari ruku kepalanya, kemudian dia langsung sujud. Wasakka hal atamma i'tidalu, kemudian dia ragu apakah i'tidalnya sempurna? Nah, jawabannya wajib ayya'tadila qa'iman. Dia wajib mengulang tuh i'tidalnya. Wajib dia i'tidal, ya. Jangan sampai dia lupa. Ada nggak yang begitu ya? Ragu-ragu. Jadi ada penambahan ini. Wa ya'idu sujud, kemudian dia kembali sujud. Wa yajibu alla yaqsuda bi raf'ihi ghairal i'tidal. Enggak boleh dia berdiri kecuali i'tidal. Bagaimana? Nah, ini lau lagi nih. Seandainya ra'a fi ruku'ihi hayatan. Seandainya kita sholat di depan kita ada ular. Ada ular. Nah, ini kan ceritanya zaman dulu yang masjidnya dari tanah, yang nggak ada pintunya, bisa aja ular masuk. Begitu dia ruku, ada ular, kan bangun gitu. Itu masuk i'tidal bukan? Jawabannya, falau ra'a fi ruku'ihi hayatan farafa'a faza'an. Seandainya ada musalli, orang yang salat dalam ruku kemudian dia melihat ular, apalagi ularnya ular kobra, masya Allah,
Farafa'a faza'an, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Begitu ruku langsung kaget, dia angkat kepalanya. Lam yu'tadu bihi, enggak dihitung tuh. Bukan i'tidal itu. Kan kaget. Wah, ular kobra. Begitu ruku ada ular kobra, begini jingkrak. Kan takut. Nah, gerakan yang tadi bangun tiba-tiba itu tidak dimaksudkan i'tidal, tidak dihitung. Dia harus ruku lagi tuh untuk i'tidal, diulang. Kalau orang masih tetap di sini gimana? Dia mulai Minggir, boleh bergerak. Atau kalau ada kayu, boleh dibunuh. Gimana caranya itu ya? Kan dia pasti pergi, diusir misalnya pergi. Bagaimana gerakan kita tuh yang memukul? Kan dulu udah. Kalau kita sekalipun menggerakkan hanya tujuannya tadi menghindar dari semburan ular kobra, menyeramkan itu. Saya yakin udah bukan ini ngacir itu mah. Dibatalin aja udah. Batalin aja udah. Ya, kalau kita ingin tidak kita batalin, kita boleh. Kalau misalnya di depan kita ada kayu misalnya, ini pakai misalnya, boleh kita. Jadi gitu. Ya, untuk kita usir dia supaya keluar. Gerakan tangan kita tidak apa-apa, sekalipun ini berulang-ulang, karena tujuannya melindungi diri kita. Melindungi diri kita itu dan orang lain bisa jadi itu kan hifdzun nafas namanya dalam maqasidus syariah. Jadi itu disebut adalah memelihara diri kita. Memelihara diri itu hukumnya sebagai dasar konsep bagaimana dasar yang 5 itu, yaitu melindungi diri kita, melindungi keluarga, itu hifdzu ahli, ayali, hifdzu mali, melindungi harta. Terus apalagi itu? Ada 5 di maqasidus syariah. Hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzun nafs, hifdzul aql, dan hifdzud din. Memelihara akal kita harus kita pelihara. Jangan sampai terkontaminasi akal kita oleh sesuatu yang bisa merusak, seperti ghazwul fikri, ya, pertarungan pemikiran. Nah, itu mesti kita jaga tuh. Jangan sampai kita di brainwashing. Wah, dicuci otak kita. Oleh apa? Oleh paham-paham yang bisa menyesatkan. Itu mesti kita jaga, akal kita wajib itu. Dan hifdzuddin, memelihara agama. Kalau ada orang yang ingin mengotak-atik agama kita, mesti kita jaga, mesti kita pertahankan. Apalagi kalau sampai dia menyerang, ya, karena urusan agama, misalnya. Kecuali kalau kita sebagai minoritas, ya kita disuruh hijrah tuh, jangan dilawan, kalah kita. Ya itu jadi kalau tadi melihat apa? Ular, ya. Nah, jadi kalau tiba-tiba bangun karena takut, nah itu bangunnya secara tiba-tiba itu dalam ruku tidak dihitung sebagai i'tidal. Dia mesti mau ulangi lagi. Wa yajibu an la yatul al-i'tidal, dan wajib bahwasanya enggak dipanjangkan i'tidalnya.
fa'intulahu amdan fabi budlani sholatihi salasata aujuhin. Kalau dia ingin memanjangkan sengaja, maka persoalan batal sholatnya itu ada 3 wajah. Batal atau enggak nih ada 3. Yang pertama menurut Imam Al-Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali, wa qata'a bihi Al-Baghawi, dan ditetapkan pula oleh Imam Al-Baghawi, tabtulu illa haitsu warada syar'i. Dianggap batal tuh kalau panjang. Jadi tidaknya panjang banget itu batal. Warada syar'i bitatwilihi fil qunut aw salat tasbih. Jadi misalnya dia itidal seperti panjangnya kunut, diamnya panjang itu kan, ya nggak boleh. Atau sholat tasbih kan baca subhanallahnya panjang tuh, nggak boleh melebihi itu. Yang kedua, wasani la tabtulu mutlaqan. Menurut yang kedua nih, pendapat yang kedua nggak batal. Pokoknya nggak batal meskipun itidalnya selama seperti kunut berdirinya itidal itu, dia nggak batal. Tapi yang ketiga ada lagi, pendapat yang ketiga, kalau dia sepanjang zikir yang lain yang tidak dimaksudkan sebagai kunut tidak batal. Jadi yang bukan kunut, bukan. Pokoknya itidal ada bacaan-bacaan, ya, seperti bacaan lamanya seperti bacaan kunut, tapi bukan kunut, hanya zikir. Itu lam tabtul, tidak batal. Wa hadza makhtaruhu an-Nawawi. Ini yang diambil, dipilih oleh Imam An-Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi, kalau i'tidalnya sepanjang selama bacaannya seperti kunut, tapi bukan baca kunut, zikirnya, itu enggak batal menurut Imam Nawawi. Jadi ada 3 ya. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dia lamanya seperti bacaan kunut, enggak batal. Batal. Ya, kalau dia i'tidal lamanya seperti bacaan kunut, batal. Yang pertama. Yang kedua, pokoknya enggak batal walaupun lama. Yang ketiga, dia kalau tidak diniatkan seperti kunut, hanya membaca zikir saja, enggak batal menurut Imam. Nah, ini Imam Nawawi yang menyebutkan. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Ya. Ini tak menanyakan kalau lagi dalam gemuk tinggi, seperti apa gimana? Gimana? Oh ya. Ini kapal. Ya. Kalau kita sholat di kendaraan yang dulu pernah kita bahas, pertama kita pasti tidak akan sempurna, udah pasti itu. Karena kita sholat sambil duduk. Yang kedua, sekalipun kendaraan itu goyang atau ketika nabrak awan yang tebal itu kan dia pasti begini, goyang itu, pasti getarannya itu kencang. Itu tidak membatalkan sholat kita. Misalnya di mobil nanti dia jalan, dia berhenti karena macet.
Dia jalan mobil pribadi nih, kita sholat, ya tidak masalah. Pokoknya kita sholat di atas kendaraan itu sesuai dengan kondisi kendaraannya. Mau kendaraannya goyang, mau kendaraannya tenang, itu tidak mengakibatkan sholat kita batal, tidak. Tidak mengakibatkan sholat kita rusak, tidak. Yang jelas, sekalipun pesawat atau mobil atau kendaraan kereta atau kuda misalnya, kuda aja bisa sholat di kuda. Dia tidak perlu menghadap kiblat. Yang dibolehkan itu ketika sholat ya, menghadap mana saja, yaitu tadi di kendaraan. Ya, jadi nggak ada masalah. Iya. Kalau berdiri kan susah, nggak bisa berdiri di kendaraan. Di kapal apalagi. Kapal laut. Oh, kalau kapal laut dia bisa seperti sholat biasa. Iya. Oh iya. Ketika goyang begitu tidak masalah. Yang penting dia posisinya pasti bergerak kan ya? Pasti bergerak. Mesti pegangan itu. Mesti pegangan. Iya. Kalau bisa, ya betul. Iya, iya. Betul. Kalau itu karena disebabkan oleh faktor eksternal, itu tidak membatalkan sholat. Dan kita harus kembali kepada posisi semula. Nanti begitu lagi, balik lagi. Dan kalau gerakan-gerakan itu tadi karena disebabkan oleh gelombang, tidak menyebabkan sholat kita batal, tidak. Karena itu karena faktor gelombang, ombak, gitu ya. Ya, saya pikir tadi di pesawat terbang. Kalau di kapal air, memang kita sholatnya seperti kayak gini. Dia luas gitu ya. Kecuali di kereta, di mobil pasti sambil duduk. Nah, jadi kalau di kapal air itu, ya sholat kita pasti kalau pengennya sih kan ketika tenang, pengennya. Tapi kan ketika masuk sholat ternyata ada gelombang. Jadi kita tidak harus mengulang sholat kita, sekalipun pergerakannya itu sampai membuat kita jatuh. Atau kita pilih kita duduk. Kalau kita duduk nggak jatuh, barangkali ya. Kalau kita duduk, sholatnya sambil duduk. Jadi itu memang ada sesuatu yang kondisional. Kalau kita misalnya sholat di kapal laut yang memang sering terjadi ombak, kita apal dan nih karena seringnya naik kapal laut. Nah, kita sholat kalau supaya pergerakan kita tidak terlalu jauh atau tidak jatuh, ya kita sholatnya sambil duduk. Tapi kalau sholat sambil duduk di kursi jatuh juga kalau di ombak, kalau kena ombak. Ya. Ya. Atau deketin tembok, kalau dinding, kalau ada dinding deketin dinding. Kalau pakai kursi, ya itu tidak membatalkan sholat dan tidak perlu diulangi. Kalau misalnya belum sempurna diulangi. Tapi kalau udah sempurna, kita udah ruku. Dalam ruku nih, ketika kita ruku, kita bangun nih. Nah begitu itidal, kena ombak tuh kapalnya, jengkang dah gitu tuh. Ya kita berdiri lagi posisinya. Itu belum pernah ngerasain saya. Saya pernah naik feri dari Gilimanuk
ke Ketapang. Nah itu kan nggak ada ombak. Nggak tahu kalau di Merak agak, iya agak tinggi ya. Ya itu pernah ya, gelombangnya, wah tinggi. Iya. Iya. Dan itu kita sholat disesuaikan. Tapi nggak membuat sholat kita batal, tidak. Karena itu adalah alam, bukan disengaja. Kecuali sengaja itu beda. Itu alam, beda ombak ya. Jadi posisi tomanina pun saat itu ya mungkin kalau sudah ada ombak kita bisa menyesuaikan dengan agak lebih cepat. Bisa jadi ya supaya cepat selesai. Nggak jadi sholatnya nih. Enggak selalu selesai. Baru mau ruku, ombak lagi jadi ruku. Harus balik lagi itu mah ke ruku lagi. Ya harus begitu. Kalau baru mau sujud udah jengkang lagi, harus kembalikan karena belum sempurna sujud kita. Harus diulang. Jadi nggak dihitung kayak tadi kita melihat ular, tiba-tiba kita begitu kan. Nah itu bangunnya kita nggak dihitung i'tidal, harus diulangi i'tidal kita. Jadi sama dengan tadi ombak tadi. Kalau ada ombak itu kita mau i'tidal udah jengkang duluan. Nah harus diulangi tuh ya, posisi i'tidal kita. Enggak kodok dong, enggak usah kodok. Nah kita sholat di waktu yang masih, apalagi masih banyak, nggak perlu kodok. Cuman ya bagaimana sebisa kita lah, walaupun ada ombak gitu ya. Tapi yang udah pernah ngerasain kan Bapak ya, udah biasa sembahyang dalam kondisi gelombang. Wah, udah biasa. Cukup ya. Ada lagi kita ya? Iya. Itu ya kalau itu tadi masalah yang kalau kita mengalami misalnya anak nih, anak pada sini nih. Oh iya, naik ya. Ya kita tunggu tuh agak lama. Itu terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika cucu Nabi Hasan Husain itu naik ke punggung. Naik ke punggung ketika Nabi sujud. Kan akhirnya Nabi menunggu nih sampai cucunya turun. Sebab kan Nabi tinggi ya. Kalau Nabi langsung bangun dari sujud, takutnya jengkang dan sakit jatuh. Nabi sangat sayang ya. Tentu kita sayang banget sama cucu misalnya, atau anak kita apalagi. Kita tahan. Kalau sholatnya sendiri. Bagaimana kalau sholatnya berjamaah? Sebisa mungkin kita bisa pegangin anak kita dan kita bangunnya pelan-pelan tuh. Jangan sampai anak kita itu jatuh lah. Bagaimana caranya tuh? Ya sebisa kita pelan bangunnya dan kita pegang. Seperti itu kayaknya. Jadi kita tidak harus langsung bangun. Jangan sampai anak ini kaget. Dia kan sedang asik mermeni punggung kakeknya misalnya kan, atau bapaknya. Enak aja dia, nangkring aja nih. Ya. Langsung di sini kan kakinya. Wah, kita mesti pegangin itu dengan sebelah atau dua tangan bisa supaya tidak jatuh. Ya. Boleh. Nah, terus kalau seandainya ini kan makmum. Kalau seandainya ini Imam.
ya mesti makmum pasti ikut imam, ya kan begitu. Nah, bagaimana nih? Ya, pokoknya sebisa mungkin jangan sampai anak ini sakit, jatuh gitu. Pelan-pelan, bisa digeser atau dipegangin berdirinya. Nah, makmum nunggu sampai imam bisa berdiri sempurna. Jangan duluin. Jangan. Makanya kadang-kadang kan kalau apalagi dia sebagai imam nih, ya kalau kita bilang nggak diajak, kita nanti kita ajak, kalau kita jadi imam takutnya dia naik ke punggung kan begitu, khawatir. Tapi ya tadi pelan-pelan, tetap kita harus jangan sampai anak kita itu sakit karena jatuh gitu. Kita pegangin pelan-pelan. Caranya sebisa mungkin ya sebisa mungkin lah ya, digeser atau pelan-pelan kita berdirinya. Dan makmum harus menunggu sampai imam berdiri sempurna. Kalau kamu membantu gimana Ustaz? Kan tetap tuh memang makmumnya bantu pegangin gitu. Kan jarak imam agak susah juga, panjang tahu. Susah itu Pak. Ya yang pasti dia akan naik ke punggung ke bapaknya, pasti ke punggung bapaknya, bukan orang lain. Nggak berani anak itu ke punggung orang lain, pasti ke punggung bapaknya. Dan bapaknya mesti tahu kalau itu pasti anaknya, nggak mungkin orang lain. Jangan langsung berdiri, jengkang itu anak, nangis lagi. Udah bapak jahat, bilang begitu kan serem. Kita lagi imamin, pelan-pelan ya bisa. Tapi belum pernah kejadian kan. Tapi kalau sampai seperti itu terjadi, itu tadi kita pelan-pelan. Ya. Jadi, emang pikir banyak kalau banyak kalaunya. Ya, kemungkinan bisa aja terjadi. Terus Ustaz, sebaiknya kalau kita si A udah jadi imam, sudah jatahnya, pada pas saya udah jatahnya. Emang ada jatah gitu. Ya. Oh. Terus dia Tugas. dia jatah imam. Terus dia dari rumah, ini kalau anak saya diajak dengan saya, kira-kira ditinggal, baiknya ditinggal atau diajak? Sebaiknya, jadi kita ambil sebaiknya. Sebaiknya anak diajak atau ditinggal. Nah, Ustaz gimana? Kalau memang kalau kita kan ingin mendidik anak ya, dekat dengan masjid, dekat dengan mushola. Cara pendidikannya seperti kita ajak langsung ke masjid. Dia mesti memang kalau dia sebagai makmum lebih enak sebetulnya. Anak suruh berdiri di sini, nggak boleh kemana-mana. Kalau di brokes itu diikat, diikat, tangannya diikat ke sini, ke badan bapaknya, biar nggak kemana-mana. Itu mah brokes saja. Nah itu masalahnya kalau dia imam nih, dia nggak ajak kesian karena dia ingin mendidik anaknya, ya. Dan dia memang sedang dapat tugas sebagai imam. Ya anaknya mesti dikasih pengertian betul gitu. Nah kamu nanti jangan mengganggu ayah sholat ya. Kamu ada di posisi, kira-kira bisa nggak digituin tuh anak? Kalau anak kita nggak bisa dibilang seperti itu, karena kita sedang mau dapat tugas, di rumah aja. Kecuali kita nggak lagi sedang tugas. Kalau kita posisi sebagai makmum, ya kita jangan ambil depan nih. Jangan ambil depan, nah, karena kasihan lewatin nih
depan ya, posisinya di belakang aja lah, jangan ambil depan. Tapi yang sering terjadi, ya ini yang dia lagi di situ tuh sering kata kendala kan lari-lari. Iya, Sampai ke depan ke imam, cara menyikapinya. Kadang kita tegur juga mungkin orang tuanya. Iya, mungkin kita hanya bisa negur orang tuanya. Agar anaknya kan kasihan. Ibunya lagi buat kita. Bukan kalau kita prototin itu anak nanti dia trauma, nggak berani ke masjid. Ustaz Andi galak gitu kan nanti. Wah iya, ya bapaknya Pak duduknya sopnya sop belakang dan anaknya pegangin di dekat bapak, jangan dilepas. Hah? Ya itu udah maksimal lah seperti itu. Dan yang penting jangan dimarahin anak ya. Janganlah anak kecil pengen ke masjid dibiarin, jangan dimarahin. Sekalipun payah apa tahu itu. Orang tuanya yang kita tegur itu. Katanya marahin, maksudnya marahin sholat ya benar gitu-gitu. Iya. Tapi jangan melotot. Kalau melotot nanti dia trauma Pak. Kesian ya. Ya, itulah dinamikanya di masjid dan musala. Demikian ya. Nah, karena sudah masuk waktu isya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma najim ahwalana wa ahsin af'alana wa hallisna minna min al-faqri wal-dhil wa 'asimna min al-bala wal-waba wat-ta'ab wa min sururil a'da'i wa syayatin an-nafs al-ammarati bis-su'. Allahumma yassir lana al-intizam bi jami'il umuri ad-diniyya wad-dunyawiyyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'ina min syarri wal ihsan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna faman ghazira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf hadinallahu ya ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.